Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 30 Mei 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Ketika Paulus ada di kota Korintus, dikisahkan dalam bacaan yang pertama dari Kisah Rasul bab 18 ayat 9-18. Tiba di Korintus, Tuhan menyampaikan dalam penglihatan kepada Paulus agar tidak takut memberikan firman Tuhan di kota itu. Sebab Tuhan menyertai Paulus dan di kota ini banyaklah umat yang percaya. Maka Paulus tinggal agak lama di kota itu. Ia mengajarkan firman di tengah-tengah mereka. Namun ketika Galio menjadi gubernur di Akaya, orang-orang Yahudi melawan Paulus dan membawa kasusnya ke pengadilan. Paulus berbicara mengenai pengalaman imannya dan mengenai Yesus yang telah bangkit dan menjadi Tuhan. Galio yang mendengar pengaduan bukan sesuatu yang bisa diadili hanya karena selisih mengenai hukum Taurat, maka Galio tidak menghiraukan, bahkan tidak mau mengadili, mengusir mereka. Karena banyak yang menentang Paulus, setelah beberapa hari tinggal di Korintus, ia diminta pergi kepada orang-orang lain, umat-umat lain di Syria. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus melanjutkan amanat perpisahannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bersukacita dan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seperti seorang perempuan berduka cita menanggung penderitaan saat ia mau melahirkan. Dan setelah proses kelahiran, sang anak ke tengah-tengah dunia, ia sangat bersukacita dan tidak lagi mengingat penderitaannya, karena seorang anak manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kalian, para pengikut Kristus, akan berduka cita, tetapi nanti saatnya akan tiba. Ada sukacita yang bukan dari dunia, sukacita yang tidak dapat dirampas oleh siapapun juga, sukacita yang berasal dari Allah sendiri. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mendengarkan
suara roh yang diminta untuk membina, melaksanakan, mewartakan kabar sukacita di Korintus, karena orang yang percaya kepada Kristus sangat banyak, agar mereka tetap setia, memiliki iman yang tangguh dan tidak goyah oleh berbagai macam tantangan dan penderitaan. Pewartaan Paulus didorong oleh Roh Kudus tidak pernah akan sia-sia. Paulus yang mengikuti gerakan roh tetap dijaga, dipelihara oleh Tuhan lewat roh, asalkan Paulus terus mengikuti gerakan-gerakan Roh Kudus itu. Maka kita boleh bertanya sebagai titik permenungan, apakah aku juga sudah selalu mendengarkan suara, gerakan, dan bisikan Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjaga agar iman kita tetap teguh dan tangguh? Atau kita seringkali hanya mengikuti gerakan-gerakan ego kita, kedagingan kita, dunia di sekitar kita? Maka saya mengajak sebagai titik pertemuan pertama, kita terus mendengarkan suara dan bisikan Roh Kudus Allah. Dari Injil kita mendapatkan peneguhan yang digambarkan dengan sangat bagus. Seorang perempuan berduka cita, menanggung sengsara ketika mau melahirkan. Tetapi setelah melahirkan, semuanya tidak diingat lagi. Tidak sebanding dengan kesukaan, dengan kegembiraan atas kelahiran seorang anak ke tengah-tengah dunia. Yesus juga mengalami penderitaan, disesah, bersengsara, disalib, dan dibunuh. Namun ia akan hidup kembali, bangkit dari antara orang mati. Pengikut Kristus dan kita semua diingatkan, banyak tantangan, banyak penderitaan yang akan kita alami. Namun kalau kita setia sampai akhir, sukacita akan kita terima, yakni kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal yang tidak diberikan oleh dunia ini. Maka kita sekarang sadar bahwa kita akan berduka cita. Kita akan menghadapi banyak tantangan, kesulitan, hambatan, dan rintangan. Karena kita adalah murid-murid Kristus. Namun setelah semua kita jalani, kita akan mendapatkan sukacita yang kekal. Dibangkitkan untuk hidup baru. Hidup yang tidak akan dapat mati lagi. Sukacita abadi dalam surga. Mengenakan mahkota kemuliaan bersama Allah dan orang-orang kudusnya. Oleh karena itu, bila kita mendapat tantangan, kesulitan, hambatan karena kita adalah murid-murid Kristus, jangan takut. Tersedia bagi kita sukacita yang sempurna, sukacita yang abadi, dan kita tidak lagi akan melihat penderitaan yang pernah kita lakukan. Semoga dalam situasi apapun kita tetap setia dan berpegang teguh pada iman. Seperti seorang perempuan, seorang ibu yang bersusah-susah, berduka cita, menanggung sengsara ketika mau melahirkan dan melahirkan.
Namun setelah sang anak lahir, sukacitanya menjadi penuh dan tidak lagi melihat duka cita. Mari bersama-sama kita benar-benar menjadi murid-murid Tuhan yang sempurna, yang setia dan konsekuen. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda-Mu memberikan penghiburan bagi kami yang kadang takut, kadang merasa banyak penderitaan. Semoga iman kami tetap Kau kuatkan. Iman yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Biarlah dengan kuat kuasa-Mu, dengan bantuan-Mu, iman kami tetap berkobar, tangguh, dan mendalam. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya agar berhasil. Sehingga dalam situasi apapun, mereka semua tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu berkati kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan dan saya ajak untuk terus melaksanakan, menemukan pola hidup sehat agar kita terbebas dari segala mara bahaya dan penyakit. Terima kasih untuk peran serta panjenengan semua dalam gereja mewartakan kabar sukacita lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan juga pemberian dana yang sungguh sangat berguna untuk perkembangan gereja umat Allah di paroki kita. Mari kita teruskan apa yang sudah dimulai dengan baik, agar paroki kita semakin maju, berkembang, guyup, dan menuju kepada kerajaan Allah. Selama menantikan datangnya Roh Kudus, saya mengundang umat untuk ikut novena, baik di rumah maupun di gereja, agar kita benar-benar menantikan datangnya Roh yang dijanjikan, Roh yang datang dari Allah. Mari kembangkan talenta masing-masing untuk perkembangan lingkungan, wilayah, gereja, dan semua yang kita dukung. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.